pada anjing yang kehausan gitu. Itu teman sekalian. Oke, Mas Tato bisa maju enggak, Mas Tato? Mas Tato, Mas Torik sama Mas, dengan sangat kalau berkenan saya mohon even 1-2 sentences for us. Mas Torik ini sama Mas Sula ini, kalau Anda dulu pernah di sebelum 98 itu ada satu tabloid namanya Detik. Nah, redaktur-redakturnya beliau-beliau ini, Mas Torik, dia aktivis yang sangat keras itu baik ya, di Yogyakarta waktu itu. Mas Torik, Mas Sula, sama Mas Toto, meskipun tidak harus gimana-gimana, tapi pokoknya mohon supaya kita diperkenankan memandang wajahmu lah. Mas Toriknya mana, Mas? Ini Mas Toto. Kalau Mas Toto ini kepala dinas gangguan, bagian bisa nikmati tanpa keterputusan pikiran ya. Jadi kita belajar kembali sedikit aja. Yang harus kita agendakan di dalam proses berpikir kita mengenai neoliberalisme itu dua. Yang pertama, hubungannya sama negara. Yang kedua, skala atau wilayah neoliberal itu apa. Jadi seperti Mas Tato bilang, sebenarnya kalau liberalisme itu sebenarnya istilah ideologi atau budaya. Tapi kalau istilah ekonominya kapitalisme. Sejarahnya nanti dulu. Tapi intinya liberal itu dari kata to liberate, membebaskan diri. Konteksnya di sini adalah individu membebaskan diri dari ikatan sosial. Bahkan kemudian dari negara. Makanya rahasia saya mau milih siapa, kan gitu. Jadi di dalam liberalisme tidak ada toleransi sosial, tidak ada kebersamaan sosial, tidak ada ekonomi rakyat, tidak ada. Maka aplikasi kenegaraannya juga di dalam neoliberalisme, peran negara paling tinggi 20%. Itu pun bisa sangat terperosok untuk hanya menjadi maklar dari modal asing, di mana yang laba adalah pemerintah dan kelompoknya. Itu teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya tidak mungkin ada ekonomi pro rakyat, itu tidak mungkin. Kalau pro rakyat itu harus komunal. Di mana, makanya nanti endingnya nanti saya kasih tahu. Lanjutkan apanya? Lanjutkan liberalismenya, di mana rakyat tidak dilindungi. SBY datang ke Surabaya lewat Kali Jagir, di situ ada 5.500 orang yang tergusur, serta di Pasar Turi yang pasarnya dibakar, tidak ada satupun orang dan pejabat yang mengurusinya sampai hari ini. Karena apa? Karena liberal. Karena negara tidak merasa punya tanggung jawab terhadap efek-efek seperti itu. Itu teman-teman sekalian. Jadi kalau neoliberal berarti negara itu tidak ada. Pemilihan umum sebenarnya juga tidak perlu ada. Untuk apa Anda milih seseorang yang pasti tidak melindungi Anda. Anda kalau kuat modalnya dan pinter dagang, Anda menang. Kalau Anda tidak punya modal, Anda kalah, kan gitu. Jadi itu namanya neoliberal. Liberal aja sebenarnya. Neoliberal itu variabel ideologisnya aja. Di Indonesia sudah dimulai sejak 1830, yaitu ketika kaum liberal di Belanda menang dan mereka bikin perusahaan-perusahaan ekspor di Indonesia. Orang Indonesia disuruh secara paksa menanam teh, kopi, gandum, cengkeh, kopi, teh dan sebagainya ya, untuk diekspor. Kemudian diakhiri tahun 1870 dengan kultur dengan politik etis yang dilakukan oleh Van de Venter. Van de Venter itu namanya menjadi nama kota di Belanda, di mana toleransi sosial diterapkan sekarang. Nah jadi teman sekalian, sekali lagi saya ambil dua. Yang pertama, semakin kita lanjutkan sistem ini, semakin ekonomi rakyat itu mustahil ada, karena memang tidak rasional bagi liberalisme. Anda harus golek tangan dewe, mati dewe, urip berapa dewe, dan gitu. Jadi pemerintah bilangnya, ya tapi kan kita melakukan proteksi, ya tapi sangat mudah. Anda hanya akan menjadi sila keempat, menjadi matador. Anda akan mempermainkan banteng-banteng, gitu loh, untuk menyuguhkan suguhan-suguhan nasionalisme palsu di stadion
matador itu gitu. Nah makanya saya tanggal 20 di GKJ itu bikin deklarasi, judulnya laba untuk rakyat. Saya tidak anti modal asing, saya tidak anti setan masuk Indonesia, saya tidak anti apa-apa. Pokoknya saya bikin deklarasi, judulnya laba untuk rakyat. Laba untuk rakyat itu apa? Nanti dulu, laba itu nanti ada 5 macam, tapi yang penting laba itu harus untuk rakyat. Anda mau bikin Carrefour, monggo. Silakan negosiasi sama gubernur, sama kementerian yang terkait. Tapi pokoknya isi negosiasinya dan aplikasi laba dengan adanya Carrefour itu harus menjadi milik rakyat. Anda mau tambang, mau mengolah minyak, mau mengolah apa saja, sampai Freeport, sampai apa, silakan. Mau modal asing berapa di sini, tapi pokoknya harus ada tawar-menawar, di mana katakanlah kita rumuskan labanya katakanlah 60-40 atau 50-50 deh ya, 50 untuk mereka yang punya teknologi, 50 untuk kita. Nah yang 50 ini 10% boleh silakan untuk pemerintah operasional, yang 40% untuk kas negara, yaitu untuk rakyat dengan undang-undang yang jelas. Jadi setan mau masuk silakan, iblis mau masuk Indonesia silakan, tapi begitu masuk pagar Republik Indonesia, negosiasinya adalah laba dari seluruh usaha itu untuk rakyat. Ya, tapi deklarasi itu ya deklarasi KC saja. Gitu loh. Siapa sih ngarep nerapno kuwi? Sebab itu nanti akan dibunuh orang kalau itu diterapkan. Wong semua orang sekarang cari laba sendiri-sendiri. Tidak ada nasionalisme kan gitu. Tapi pokoknya saya berpikirnya seperti itu, laba untuk rakyat. Modal asing enggak apa-apa, silakan. Nanti baru ada syarat kedua, ketiga, keempat, kelima. Misalnya meskipun Anda punya modal berapapun, tapi kalau Anda bikin pabrik narkoba ya tetap enggak boleh. Anda bikin pabrik, nanti ada syarat moral, baru ada syarat apa-apa yang lain, tapi yang nomor satu adalah pokoknya apa saja silakan masuk Indonesia dengan catatan negosiasinya laba untuk rakyat, termasuk APBD. APBD paling banyak 40% misalnya untuk operasional. Selama ini bisa sampai 70% operasional Pemda, betul enggak? 85%. Yang 15% untuk rakyat, 85% untuk operasional Pemda. Bagaimana itu? Itu yang saya maksud laba untuk rakyat. Apapun saja silakan, mau setan, ada PT setan internasional masuk Indonesia silakan, saya tidak anti. Cuman begitu masuk sini negosiasi labanya untuk rakyat, dan undang-undang harus didorong ke sana. DPR tidak setuju, tidak apa-apa. Pokoknya asal ada presiden berani ngomong gitu, rakyat dikasih tahu, ayo mau diterusin begini monggo, kalau mau hancur silakan, tidak ada masalah. Pokoknya begini nih Indonesia. Tidak bisa labanya diambil sendiri oleh mereka, kayak Freeport, kayak apa segala macam itu. Coba aja Anda selidiki, Anda riset semuanya. Itu teman sekalian ya. Setuju gak laba untuk rakyat? Lemes ya.